Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbi shrahli wa yassirli amri, warhudatan min lisani yafqahu qauli. Segala puja dan puji hanya tercurah kepada Allah Azza wa Jalla, pemilik alam semesta yang mencurahkan kita segenap kesehatan, kesempatan untuk kembali bersua dalam program acara Komisi Khusus Islami Majelis Ilmu TV Peduli. Dan tadi setelah anak-anakku di rumah dan juga pemirsa menyaksikan Majelis Anak Soleh, ini luar biasa sekali. Salah satu pembina Majelis Anak Soleh hadir bersama saya lagi di samping saya. Kali ini ada Bapak Guru Maha Terpelajar Bapak Dr. Haji Muhammad Dahlan, yang mana tadi sudah membagikan kepada anak-anak kita motivasi positif. Baik, sebelum mengupas tema kita, Pak Dokter izin seputar integrasi halal bihalal dengan jiwa nasionalisme. Kita ini tadi Majelis Anak Soleh, ini perlu kita jawantahkan kembali eksistensinya. Meskipun dalam situasi pandemi, semangat spirit Majelis Anak Soleh tidak surut. Seperti apa Pak Dokter, silakan. Baik, para pemirsa TV Peduli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khususnya para pemirsa TV Peduli yang insya Allah setiap hari Jumat kita saling menasihati, kita saling mengingatkan dalam mimbar Jumat tentunya. Bersama saya pada saat ini Muhammad Dahlan, tentunya kurang lebih 1 jam ke depan. Tentunya kita berbicara masalah sesuai dengan apa yang ditanyakan bahwa Majelis Anak Soleh eksis, tentunya sesuai dengan judul kita bahwa semangat daripada anak bangsa atau generasi muda itu kita didorong untuk senantiasa nasionalisme. Artinya nasionalisme di sini adalah paham untuk satu kebangsaan di mana kita saling melengkapi, di mana kita saling memaafkan. Tentunya 11 bulan ke depan setelah bulan puasa Ramadan, bahwa kita harus saling memberikan sesuatu. Sesuatu itu akan diterima bahwa bulan Ramadan itu yang kemarin telah kita lalui, integrasi daripada ke depan Majelis Anak Soleh tentunya tetap hadir, di mana Kominfo memberikan sesuatu dan melalui inisiatif daripada Ibu Pembina, kita menjawab di sekolah bahwa dalam masa COVID-19 ini tentu kita harus punya semangat, dengan semangat kebangsaan, semangat nasionalisme, bahwa ini adalah pekerjaan bersama, kita harus hindari bersama, jaga diri kita, keluarga kita, untuk bangsa Indonesia yang lebih baik. Baik, nah tadi ini tagline-nya ada, saya mau garis bawahi integrasi. Satu kata, halal bihalal dan jiwa nasionalisme. Ini kalau berbicara tentang integrasi, ini satu kesatuan. Semuanya dirampungkan dalam satu vision seperti itu. Kemudian halal bihalal, ini dekat lebaran lagi Pak Ustadz. Mungkin lebaran virtual akan ngetren lagi melihat lonjakan kasus yang beberapa daerah naik lagi. Silakan. Terkait daripada integrasi, bahwa integrasi kita halal bihalal, sebelum kita masuk daripada integrasi, bahwa halal itu artinya dibolehkan. Sebab kenapa? Bulan suci Ramadan kemarin, amal kita, puasa kita, kemudian zakat kita, itu akan tergantung apabila kita tidak membersihkan diri. Karena kenapa? Walaupun sekarang ini sudah lewat, tetapi sebelah bukan apa, itulah indikatornya bahwa puasa kita diterima bila kita kembali kepada id kembali fitrah. Suatu ketika bahwa di saat orang meninggal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Pada saat ini saya akan mau pergi. Waktu beliau itu haji wada, haji terakhir. Kalau ada dosa salah saya akan minta maaf. Apa artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wahai umatku, wahai sahabatku, kita akan tidak diterima di alam kubur sana, tidak diterima dengan tanah kecuali dalam keadaan bersih. Sehingga di sini innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, artinya tobat, membersihkan diri. Biasakan kalau orang meninggal, si fulan mau diantar di kubur. Kalau ada hutannya, kalau ada harus dibersihkan. Halal bihalal di sini artinya menghalalkan, mensucikan diri agar orang saling memaafkan. Apa hubungannya dengan kebangsaan? Bahwa anak bangsa ini
Kalau misalnya dia saling melengkapi, saling memahami, saling memaafkan, tak sudah apalagi yang namanya memang itu Muslim, maka dia akan saling memaafkan untuk dirinya sendiri dan tentunya untuk negara dan bangsa. Baik. Ini kalau kita berbicara tentang halal bihalal yang memang sebenarnya dalam kamus bahasa Arab juga sebenarnya tidak ada, dan sebenarnya hanya Indonesia yang seperti itu, istilah mudik, istilah halal bihalal, tapi ini adalah local wisdom, heritage yang perlu kita lestarikan seperti itu ya. Meminta maaf kepada yang lebih tua atau berkunjung ke sanak saudara. Tapi ini lagi mungkin Pak Ustadz berkenaan tentang jiwa nasionalisme yang kita tahu saat ini ya, dengan situasi adanya COVID varian baru, jiwa kita mulai gimana sih kecintaan terhadap tanah air. Pastinya dalam situasi seperti ini kita harusnya saling mengokohkan, menguatkan satu sama lain, seperti apa? Ya. Nasionalisme tadi itu terkait integrasi, bahwa nasionalisme di sini kalau misalnya kita memaknai daripada halal bihalal, apalagi disinggung tadi bahwa ini mudik. Halal bihalal ini hanya di Indonesia. Kemudian itu mudik, kembali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, para pemirsa. Kita ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Kenapa kita mesti mudik? Dalam bahasa Jawanya itu mudik, bahasa Jawanya muleh. Bahasa Bugisnya lesu. Lesu pulang kampung, karena di dunia ini mudik, sehingga di situ juga karena halal bihalal diperbolehkan daripada Surakarta pada saat itu kerajaan yang diamini oleh seorang ulama besar dari Sumatera Barat, Buya Hamka, berkunjung ke negara dan disetujui oleh Bung Karno pada saat itu halal bihalal, di mana bawahan dikunjungi oleh atasan untuk saling kembali di sini, kembali suci. Kembali bagaimana hati itu membuka diri. Mudik berarti pulang untuk daripada membersihkan diri. Kemudian mustahil itu lebaran. Lebaran berasal daripada kata lebar, luas, lebarkan hati, lebarkan perasaan, open house. Karena kenapa? Kita ini mau leburkan hati kedua hati dalam bahasa Bugisnya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali suci. Karena hanya hati yang suci untuk kembali menyadarkan kepada diri kita bahwa ini Indonesia rumah kita. Ini Indonesia kalau misalnya kita berkotak-kotak, kembali untuk daripada menyadarkan kita bahwa ini untuk Indonesia bagaimana lebih baik memahami, apalagi pada saat sekarang ini diuji nih jiwa nasionalisme kita untuk keluar bagaimana cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala ini kembali kita perteguhkan, kembali kita pertegas bahwa makna daripada integrasi ini adalah semua kesatuan perasaan kita adalah satu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan itu sudah didengungkan oleh orang muda Indonesia, Sumpah Pemuda. Jadi integrasi adalah menuju kesatuan dan persatuan yang dimana saling memaafkan antar satu yang lain. Baik. Nah ini kalau kita tadi berbicara secara universal, tingkat nasional, ini kita kembali ke kampung halaman kita di Kota Parepare, Pak Ustadz. Kita lihat memang Pak Ustadz tadi sempat menyinggung bahwa kita saat ini sedang menghadapi sebuah problematika yang bukan hanya kita yang menghadapi itu. Tapi bagaimana kemudian di Kota Parepare ini dikenal sebagai kota ulama, kota santri, mari kita hidupkan. Nah salah satu dilakukan Pak Ustadz dan teman-teman adalah tadi Majelis Anak Soleh. Tapi mungkin geliat-geliat kegiatan keagamaan mungkin jauh lebih kita pupuk seperti itu Pak Ustadz. Meskipun kita ya lebih banyak mungkin agak sedikit terbatas, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Silakan. Ya, baik. Di saat orang kan berbicara tadi itu kembali mudik, bahwa di Parepare ini kota santri, kota ulama, itulah kita mengembalikan bahwa ini dulu kota santri, kota ulama yang memang dikenal, apalagi jargon baju bahwa ini adalah kota Habibi, cerobohan tanpa asap, sehingga ini perlu kebersamaan. Sebab kalau pemerintah saja ini mau, kita tidak mau di belakang ini masyarakat, apakah di depan layar, apakah di belakang layar, semuanya itu harus berperang. Saya kira pemerintah kita ini cukup bahwa prestasi dan prestise, tentunya yang diinginkan pemerintah kita pada saat ini dalam hal ini tanda kutip Bapak Wali Kota, bahwa Parepare kota modern tetapi tidak lepas daripada
ciri khasnya yaitu adalah kota santri, kota ulama yang modern tetapi religius. Tentunya religius ini peran daripada kita semua, khususnya daripada Majelis Anak Saleh, mengingatkan bahwa kita ini kalau mau selamat, amalkan itu kitabnya. Apa kitabnya? Itu adalah Al-Quran yang mendamaikan, yang mensucikan daripada hati kita. Mulailah sesuatu itu dengan Al-Quran. Kalau programnya selama ini one day one juz. Kalau tidak bisa one day one juz, tidak bisa dipaksakan one day one ayat. Mulai sesuatu itu dengan kalimat tauhid. Al-Quran apalagi kitabnya orang Islam. Karena hanya dengan mengingat kepada Allah, hanya dengan mengamalkan daripada kitab suci itu sendiri, kita selalu mengingat bahwa kita ini kembali mudik. Dan tidak ada jalan lain. Bahwa Pak Habibie pernah berkata, saya tidak khawatir kalau orang Indonesia ini kurang pintarnya. Tapi yang saya khawatirkan adalah anak bangsa ini jauh daripada agamanya. Itu kegelisahan beliau. Artinya apa? Jangan jauh-jauh daripada agama. Otak saya boleh Jerman, tetapi hati saya Mekah. Masya Allah, luar biasa ya. Otaknya boleh Jerman, boleh Amerika, boleh Australia, tapi hatinya Mekah, Madinah. Luar biasa. Kita akan segera kembali, saudara. Tetaplah bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat bergabung bagi Anda yang baru menemukan siaran kami. Dan Pak Ustadz ini, tadi saya sebenarnya jauh lebih tertarik dengan Majelis Anak Soleh. Bisa kita lihat sebenarnya naik turunnya, tahulah semangat dan gairah belajar anak-anak, tapi dengan motivasi para guru, wali kelas, kepala sekolah, dalam hal ini juga kepala dinas pendidikan yang betul-betul concern untuk apapun yang terjadi, gairah dan semangat belajar ini harus tetap terpelihara. Dengan hadirnya Majelis Anak Soleh setiap Jumat ya, meskipun hanya via virtual atau via Zoom saja, ini saya rasa sangat efektif untuk tetap bahwa, dan anak saya sendiri kalau
hari Jumat itulah harus ini gitu bersama media partner TV Peduli. Tapi mungkin Pak Dokter izin, ini bagaimana kemudian ke depannya? Tentunya saya rasa kalau hanya sekedar kegiatan seperti ini mungkin anak-anak untuk SMP oke lah, tapi kalau mungkin anak SD mau dong acara-acara lain, apalagi kita Pare-Pare memang mungkin selalu ikut kompetisi baik provinsi ataupun nasional. Ini untuk Pak Dokter sendiri seperti apa selaku pembina? Baik. Kita bersyukur ke seorang ibu pembina ya, yang memang cinta daripada agama, dan itu memang sinkron. Guru agama sendiri yang memang merasa terbantu, karena kenapa, di samping beliau itu memberikan support, kemudian didukung secara motivasi, pokoknya segalanya. Termasuk daripada Kominfo, TV Peduli, kemudian Kabak Kesra, Ibu Kabak Kesra, dan Dinas Pendidikan mensupport. Jadi artinya apa? Bahwa guru agama itu mesti move on. Kalau misalnya memang anak kita itu di sekolah tidak bisa, tidak ada alasan lagi. Kalau misalnya dulu tidak bisa kita, tidak bisa Zoom, ada difasilitasi di sekolah. Dan ini Pak Kadis sudah menekankan bahwa ini harus ada wifi di sekolah, karena memang ini adalah kebutuhan. Itu tekanannya Pak Kadis. Kemudian Ibu Wali bahwa one day one ayat itu memberikan kesempatan. Tapi dalam tanda kutip bahwa masing-masing kan anak punya potensi ya. Ada yang pintar menyanyi, ada yang melagu. Semuanya kita gabung dalam majelis nasional, kita petakan siapa mampu di bidangnya. Dan alhamdulillah dengan dukungan pemerintah ini pada saat ini, bukan saja memang tagline itu adalah di segala lini ya, bukan saja pangan yang memang baru-baru ini juara 1, tetapi di sini juga Majelis Nasional berperan untuk daripada menggenjot itu, dan hasilnya luar biasa. Dukungan TV Peduli, dukungan ibu guru, dukungan daripada pemerintah. Anak kita itu nasib juara 1 dan akan mewakili Sulawesi Selatan ke Palembang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Kita berdoa semoga bisa berjalan, Covid itu semakin turun dan kita ke sana. Karena kenapa? Musabaqah Tilawatul Quran juga di Palembang baru-baru ini, di Sumatera Barat dilaksanakan juga dengan protokol kesehatan. Yang kedua, pidato. Anak-anak kita tidak kalah bersaing kalau misalnya dikasih kesempatan dan mewakili. Ya, mewakili Pare-Pare, bukan Pare-Pare, Sulawesi Selatan, ya, ke nasional. Kisah Islami, kisah Islami juga. Itu apa artinya? Dimanapun posisi kita anak-anak semua, bahwa nasionalisme itu berikan yang terbaik. Bung Karno berkata, kasih saya 7 pemuda akan kuguncang dunia. Untuk apa? Nasionalisme ini apa yang kita bisa berikan? Kalau misalnya Ibu siapa? Ika, Pak. Ya, Ibu Ika. Itu memang MC berikan yang terbaik, kan artinya itu adalah sumbangsi kepada negara bahwa saya akan jadi MC yang baik. Amin. Begitu juga mau di bidangnya lingkungan hidup berikan yang terbaik, bahkan berbaring pangan yang baik. Ya. Di posisi kami kisah Islami, tentunya kami akan genjot peserta didik yang punya kemampuan untuk berkisah Islami, sejarah Nabi, kemudian juga nasihat dengan ibadahnya, akhirnya mendatangkan hasil yang maksimal. Karena kenapa? Jiwa nasionalisme, ada uang tidak ada uang, sebenarnya itu bukan tujuan. Kita tetap latihan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinjang itu ke tagline-nya Kementerian Agama, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha melihat, insyaallah ada hasilnya. Iya, istilahnya lakukanlah yang terbaik, biarkan Allah yang melakukan sisanya. Kan seperti itu ya. Tapi Pak Ustadz, kalau boleh tahu, ini kan mungkin event tahunan ya, atau mungkin tahun lalu sempat tidak diadakan acara ini, atau mungkin baru ada lagi untuk di Palembang ini? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oh, 2 tahun sekali berarti. Kita berjenjang. Mulai daripada tingkat kota. Kemudian ini karena ini yang melaksanakan itu adalah BKPRMI. Ya, BKPRMI. Karena kenapa? BKPRMI yang memang di Kesra. Di Kesra itu setiap pada 2 tahun sekali akan terjun. Kemarin ini secara virtual para pemirsa itu di Sengkang. Anak kita itu di Rumah Jabatan Wali Kota. Alhamdulillah dengan dukungan wifi sinyal yang memadai, kita bisa, karena banyak juga daerah-daerah itu kemarin itu bermasalah dengan sinyalnya. Tapi alhamdulillah dengan dukungan pemerintah, Kominfo turun tangan, anak kita tampil bisa maksimal sehingga menghasilkan juga nilai yang maksimal, menghasilkan 3 terbaik. Untuk bidang lomba apa saja? Pidato, nasyid, kisah Islami. Berarti dapat semua, Pak. Tiga-tiganya ada masuk kategori semuanya. Bagus ya. Baik. Tapi ini kan tentunya Pak ada regenerasi. Otomatis yang kemarin mungkin
bisa saja melompat lebih tinggi di tingkat yang lebih provinsi atau nasional. Tapi kan pasti kita butuh adik-adiknya lagi. Bentuk perekrutannya seperti apa, Pak Dokter? Silakan. Ini yang memang kita ajak kepada pembina di sekolah, bahwa anak kita itu lewat TV Peduli kan. Di TV Peduli itu kita selalu mempersilakan kepada anak kita, silakan apa potensinya. Apakah dia mau berkisah, apakah mau bercerita, apakah mau mengaji. Itu yang kita misalnya latih. Kasih orang yang memang ahli di bidang, misalnya dia bisa tilawah. Selama ini kan ada di Masjid Agung, ya Bapak Imam Sudirman Semak. Kalau misalnya ada juga, kalau misalnya dia nasyid di istrinya Pak Ketua, Pak Dr. Saleh. Oh ya. Haja Nursida, beliau itu yang memang bertangan dingin, yang selama ini melatih daripada nasyid itu, sehingga ini dilatih. Anak yang caranya merekrut yaitu termasuk dari SMP 1 kemarin itu nasional juga. Ini alhamdulillah dari juga beberapa SD juga sudah tamat ya. Karena kenapa? Kalau misalnya tidak ada lagi regenerasi, kita tidak membina, itu akan hilang. Kisah Islam itu ya bukan berarti membanggakan diri. Kisah Islam itu kebetulan itu putra, ya kita latih sesuai dengan kemampuannya. Caranya berkisah atau bagaimana, alhamdulillah bisa mengatasi bisa mengatasi dari provinsi ke kabupaten lain. Bisa berkompetitif dengan kabupaten kota lain di tingkat provinsi, bahkan kansnya juga cukup besar tingkat nasional. Amin. Iya, berarti memang Pare-Pare langganan juara. Mudah-mudahan. Jadi kalau nanti ada yang dari Pare-Pare, orang langsung bilang, wah Pare-Pare lagi, itu kan saingannya berat kalau dari Pare-Pare. Kita jeda dulu Pak Dokter. Saudara tetaplah bersama kami, bersama Pak Dokter Haji Muhammad Dahlan. Selepas ini saya masih akan segera kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Saya Sugiarto. Saya Adrianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik saudara pemirsa, insya Allah berkah pertemuan kita kali ini, kita sudah berada di menit ke-47 Pak Ustadz, tidak terasa ya. Kita sudah berada di segmen terakhir di kebersamaan kita dengan tema integrasi halal bihalal dengan jiwa nasionalisme. Ini dikatakan Pak Ustadz tadi bahwa kita semua punya peran, apapun yang diamanahkan Allah, kelebihan kekurangan kita, mari kita melakukan yang terbaik. Seperti Majelis Anak Soleh, kita bisa lihat betul salah satu program yang tidak tergerus oleh persoalan COVID, tetap saja stabil seperti itu, dan semoga bisa terus dipertahankan. Tentu saja dengan banyaknya orang yang berkolaborasi, termasuk daripada Diskominfo dengan signal yang luar biasa bagus, insya Allah semoga terlalu terpelihara begitu. Terakhir mungkin Pak Ustadz, bagaimana, istilah gini, kita tahu betul ya, saya tahu betul track record beliau ini dalam memberikan yang terbaik ke anak-anak. Tidak banyak loh Pak Ustadz orang yang mau mewakafkan waktu, ilmu, pikiran. Kan sekarang gini, saya kerja, ada timbal baliknya. Istilahnya tadi, biarkan Allah yang bekerja. Dan kita bisa lihat sendiri, saya ingin mengucapkan selamat sudah bergelar doktor. Masya Allah, ini tentunya kita ingin berbagi ilmu, terutama semangatnya ini Pak Dokter. Semoga banyak lagi Bapak Dahlan yang lain yang punya semangat yang serupa untuk memajukan dan semakin memantaskan diri kita lah untuk menjadi warga Parepare yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Silakan. Baik para pemirsa TV Peduli yang insya Allah tentunya judul kita ya, bagaimana itu nasionalisme yang terintegrasi, halal bihalal yang terintegrasi dengan nasionalisme. Ya. Bahwa kita ini seperti dibilang tadi, bahwa kita ini perlu kolaborasi. Kita ini makhluk society, makhluk sosial ya, makhluk sosial. Bagaimana saling membutuhkan antara satu dan yang lain, sehingga jiwa semangat itu perlu digabungkan dalam perbedaan itu. Seperti di studio ini ada AC, ada lampu, ada kaca. Tidak dikatakan ini studio TV Peduli kalau hanya kameranya saja. Jadi mereka satu kesatuan. Apa artinya? Satu kesatuan ini yang terintegrasi. Apapun potensi kita, para pemirsa, bahwa kita harus ini spesifik. Taruh misalnya sekarang ini, kalau misalnya di Timur Tengah itu ada ahli, kita semua ahli di bidangnya. Ada dokter wow, ya. Ada dokter tah. Ya. Kalau kemarin misalnya ini bukan berarti misalnya menguasai semua. Saya misalnya ini dokter di pendidikan agama Islam. Tentu spesifiknya ada sesuai dengan judulnya. Ya. Pembentukan karakter akhlak mulia peserta didik pada SD 24. Tentu misalnya kalau misalnya ditanya bagaimana akhlak mulia, bagaimana seluk-beluknya, bagaimana berprakteknya, itu yang memang advance di situ ya. Advance di situ. Eksis yang artinya bahwa kita butuh informasi. Ibu Ika, kita butuh informasi bagaimana memberikan komunikasi yang baik, informasi. Kan itu yang dibutuhkan ya. Tidak mungkin saya hadir di sini pote-pote di depannya para pemirsa kalau tidak ada yang mengantar. Kemudian mungkin juga bisa anak kita itu kalau misalnya mau melakukan di TV Peduli Majelis Anak Soleh kalau tidak ada yang mendorong. Siapa itu? Saya kira para pemirsa sudah tahu bahwa kalau misalnya gurunya saja di sekolah itu menyuruh anaknya masuk Zoom tapi tidak didukung oleh orang tua, tidak didukung oleh TV Peduli, tidak didukung dengan yang lainnya, tidak bersama, bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau misalnya orang tua kita mau, TV Peduli mau, Ibu Ika mau, bunyi dia, bunyi para pemirsa. Artinya kita tidak lahir di muka bumi kalau misalnya bapak kita mau, kita tidak mau. Jadi intinya bahwa integrasi itu kita saling melengkapi, saling dengan apa? Dengan ikhlas beramal sesuai dengan potensi masing-masing. Insya Allah kita akan terdepan. Ya. Kita satukan nih tupoksi, inovasi, kolaborasi, luar biasa. Paham tanggung jawab kita. Insya Allah kita melakukan lompatan-lompatan inovasi seperti yang dilakukan oleh EDD Cemerlang bahwa wali kota dan bisa diterjemahkan dan kita juara kemarin. Dan juga tadi disampaikan di garis bawahi Pak Dokter tadi kolaborasi. Tidak akan bisa hadir sebuah penghargaan jikalau hanya satu kepala yang berpikir. Tapi kerjanya bareng-bareng, pikirnya bareng-bareng, bahagianya juga bareng-bareng. Betul. Itu kan kebersamaan dari kita untuk kita. Makanya kan kalau misalnya Parepare itu bukan kata kebetulan. Kita peduli Parepare maju, kita peduli Indonesia maju. Inilah tagline daripada pemerintah kita yang menjadikan contoh bahwa bersama kita bisa, bersama kita maju. Dengan apa? Parepare maju karena kita peduli.
Betul. Karena kita sayang Parepare, kita melakukan yang terbaik untuk Parepare. Kita merasa memiliki Parepare seperti itu. Habibie. Iya. Menyayangi, mencintai. Habibie Ainun. Habibie Ainun kita mencintai dengan setulus hati. Ainun itu mata. Karena dari hati dengan mata, apabila itu ditata kemudian itu dicamkan di dalam hati dengan Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan mahabbah. Mahabbah yang sesungguhnya, cinta kepada keluarganya. Karena kenapa? Tentu daripada masih ada waktu ya? Siap, silakan. Masih ada harapan itu minimal kita itu mencintai anak kita, mencintai daripada keluarga kita sesuai dengan harapan daripada Bapak B.J. Habibie bahwa sumber daripada kebahagiaan itu adalah keluarga. Bagaimana Anda memimpin kalau misalnya tidak bahagia dengan keluarga, tidak bisa mendidik anak, tidak bisa mendidik. Jadi artinya kuam nara, mulai dari sendiri itu, mulai anak istri, semuanya itu adalah harus rasa cinta. Barulah lahir kepada cinta negara. Anda boleh membeli saya di Jerman, tetapi hati saya mau kembali ke Indonesia karena negara Indonesia adalah yang memberikan kehidupan. Itulah B.J. Habibie. Itulah definisi cinta sejati ya. Cinta sejati adalah kita punya monumen gitu. Monumen cinta Habibie itu betul. Jadi visi Bapak Wali Kota ini yang memang itu bukan standar tapi di atas rata-rata. Dan itu susah karena kenapa memang apa yang dinikmati sekarang ini dan itu terbukti dan diakui oleh dunia. Betul. Ya, diakui oleh dunia bahkan sekarang ini seluruh Indonesia terbaik satu lagi ini pangan ini. Apa artinya? Tidak mungkin begitu kalau tidak ada inovasi dari seorang pemimpin. Dan kita ini sebenarnya beliau dalam tanda kutip ya. Kenapa beliau bisa, kadang tidak bisa. Artinya sekali-kali jadi pelaku, jangan selalu jadi penonton. Jangan jadi follower, jadi pionir Pak ya. Baik. Terima kasih. Luar biasa. Banyak sekali meskipun temanya seputar integrasi halal untuk jiwa nasionalisme, tapi sebenarnya kita pagi ini membahas sampai cinta sejati gitu kan. Karena kesejatian sebenarnya yaitu kembali kepada betul nasionalisme dan cinta yang paling berharga di muka bumi ini adalah cinta kita kepada Sang Khalik. Dan kita pasti ada salah, ada kekurangan, ada miss dan itu wajar kalau ada netizen yang kita kembalikan halal bihalal. Iya. Baik, ada salah, ada kehilafan. Itulah kita sebagai manusia biasa tapi berusaha menjadi lebih baik, insan-insan yang lebih baik, memperbaiki yang salah itu. Semoga kita senantiasa diberkahi dan dimudahkan untuk menjadi insan-insan yang berguna bagi nusa, bangsa dan juga agama. Terima kasih Pak Dokter untuk motivasi yang luar biasa pada pagi hari ini dan juga sukses untuk program Majelis Anak Soleh. Dan yang paling kita harapkan nanti mudah-mudahan Pak Dokter bisa membawa putra-putri terbaik anak-anak kita ke Palembang nanti dan bisa membawa pulang dan mengharumkan nama kota Parepare. Bukan hanya Parepare tapi Sulawesi Selatan. Dengan banyaknya lomba-lomba yang nanti bisa diikutkan oleh anak-anak kita. Baik, dan Pak Ustadz tidak bermaksud mendahului tapi minal aidin wal faizin sebelum Hari Raya Idul Adha. Iya, betul. Tinggal beberapa pekan lagi. Mohon dimaafkan jikalau ada salah dan saudara, sampai di sini saya menemani Anda dalam program acara talk show Majelis Ilmu TV Peduli bersama Bapak Guru Mahathir Pelajar Dr. Haji Muhammad Dahlan MPDI. Sukses terus buat Anda dan insya Allah apapun yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingatkan kembali bahwa pandemi belum berakhir. Tetap gunakan masker, tetap tegakkan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.